Kali ini kita akan memasukkan data ke dalam variable view dan data view dari data berlemak bakso dengan suhu dan waktu pembuatan yang berbeda, yang kemudian akan dianalisis dengan rancangan acak lengkap. Pertama, kita tulis di sini sampel dan di bawahnya adalah kadar lemak. Untuk width itu 8, sama seperti di kolom. Kemudian kita pilih yang di sini numerik, desimalnya di belakang koma ada dua angka. Untuk label ini pilihan boleh diisi atau tidak. Kemudian untuk value itu kita tulis yang pertama suhu 100 derajat Celcius waktu 10 menit dan seterusnya sampai terakhir yang ke-9 itu suhu 150 waktu 30 menit. Nah, kalau sudah tambahkan, tekan OK. Untuk misinya non, kolom tetap 8. Untuk reg ini adalah tipe penulisan di sisi kanan. Untuk measure kita pilih skala. Kemudian kita pergi ke data view. Di sini kita tulis di bagian sampel itu karena ulangannya sebanyak 3 kali, kita tulis 3 kali 1 2 3, masing-masing angka 3 kali 1 sampai ke 27 karena jumlahnya ada 27 data. Untuk kadar lemak itu kita isi, pertama kita kopas dari ini data yang ada di file Word, lalu kita masukkan kopas ke sini. Nah, sudah. Sekian pengisian data view dan variable view. Untuk selanjutnya adalah dianalisis dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vera Robiatul Ula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara analisa data rancangan faktorial menggunakan SPSS. Setelah data view dilengkapi yang terdiri dari suhu, waktu, ulangan, dan kadar lemak, maka bisa dilakukan untuk analisis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik Analyze, pilih General Linear Model, dan Univariate. Kemudian akan tampil seperti ini. Untuk suhu dan waktu dimasukkan ke dalam fixed factor, dan kadar lemak dimasukkan ke dalam dependent variable. Selanjutnya, klik Option, masukkan suhu, waktu, dan suhu dengan waktu dalam display means for. Kemudian pada bagian display, klik Descriptive Statistic dan juga Homogeneity Test. Continue. Kemudian pilih post hoc, masukkan suhu dan waktu dalam post hoc test for. Dan pada bagian Equal Variance Assume, klik LSD, 2K, dan Duncan, kemudian klik Continue. Dan yang terakhir, klik OK. Maka bagian hasil dari analisis akan muncul dalam halaman output SPSS. Berikut adalah tabel yang berisi between subject factors, kemudian tabel descriptive statistik, lalu ada tabel level test of equality of error variance, dan tabel test of between subject effect. Kemudian ada juga tabel yang berisi
dependen variabel kadar lemak, dependen variabel waktu, dan dependen variabel kadar lemak dan waktu. Berdasarkan tabel dari test of between subject effect, dapat disimpulkan bahwa nilai sigma untuk suhu perebusan dan waktu perebusan kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan antara perlakuan suhu perebusan dan waktu perebusan. Tetapi untuk interaksi suhu perebusan dan waktu perebusan dengan nilai sig kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan antara perlakuan suhu perebusan dan waktu perebusan. Untuk mengetahui perlakuan yang berbeda tersebut, maka dapat dilihat pada uji selanjutnya. Dalam hal ini adalah uji Tukey dan Duncan. Berdasarkan hasil uji lanjut Tukey dan Duncan, dapat disimpulkan bahwa 1. Sentrifugasi pada suhu yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kandungan kadar lemak bakso. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel suhu 150, 130, dan 100 derajat. Hasilnya terdapat pada kolom subset yang berbeda. Kesimpulan yang kedua yaitu sentrifugasi pada waktu yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kandungan kadar lemak bakso. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel waktu 30 menit, 20 menit, dan 10 menit terdapat pada kolom subset yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan pada sentrifugasi suhu dan waktu terdapat perbedaan nyata terhadap kandungan kadar lemak bakso.